Saya hanya menyampaikan sedikit saja. Yang pertama, kita tahu Pak Simon diangkat jadi komut Pertamina, lalu dilanjutkan jadi dirut ya. Pertama jadi komut dulu. Pas Pak Simon jadi komut itu saya mendengarkan banyak dari Bapak dan Ibu di depan saya ini mengucapkan syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah kami banyak punya komut yang baik gitu. Nggak stres lagi kami, ada yang marah-marah gitu. Itu Pak Simon jadi komut ya. Saya nggak tahu berani nggak ibu-ibu dan bapak-bapak ini ngomong, tapi omongan ke saya begitu waktu itu. Nah, lalu Pak Simon sekarang jadi dirut. Yang saya tahu pengangkatan Pak Simon ini ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa Pertamina ikut berperan aktif dalam swasembada energi. Otomatis kita harus mampu menyediakan ketersediaan energi dalam negeri ya, dimana tentu impor BBM maupun impor crude itu berkurang. Betul Pak Simon? Itu tugas dari Presiden kan ya, dari Presiden Prabowo. Nah, di Desember kemarin saya sudah menyindir sebenarnya nama Saudara Sani di rapat ini ya, yang lebih sakti daripada Pak Taufik itu. Kalau Pak Simon tahu, Pak Sani itu lebih sakti dari Pak Taufik. Betul ya Pak Taufik? Nah, itu Pak Taufik tuh dirut kilang. Udah ditangkap sama Kejaksaan Agung. Itu lebih sakti. Karena Pak Taufik ini setahu saya nggak ikutan urusan crude. Pusing kepalanya ngurus RDMP Balikpapan. Kira-kira kapan kelar Pak? Kapan diresmikan Presiden rencana Pak? Kan kita rencana 2023, geser 2024. Sekarang 2025, kira-kira kilangnya kapan ya bisa kelar? September 2025. Nah, saya berharap jangan molor lagi, karena kilang ini bukan hanya urusan menghasilkan BBM Pak Simon, tapi juga petrokimikal, juga akan mendukung dan mendukung Indonesia juga bisa swasembada farmasi nanti ya. Ini perannya bukan hanya urusan BBM, tapi juga banyak hal karena ada menghasilkan petrokimikal. Jadi tadi disampaikan Pak Herman Khairun, kita tunggu roadmapnya Pak Simon ya. Nanti habis Lebaran kita akan undang lagi. Tolong Pak Simon paparkan priorisasi Simon alias Mantiri menjadi dirut Pertamina, apa langkah-langkahnya untuk mencapai arahan Presiden Prabowo bahwa kita bisa berswasembada energi. Apa langkah-langkah Pertamina? Ya, meningkatkan cadangan sumber minyak kita, lalu kilangnya gimana, lalu energi baru dan terbarukan yang disampaikan Pak Adi tadi. Nah, itu yang kita tunggu pertama ya. Yang kedua soal libur Lebaran. Saya sudah berpengalaman 5 tahun ini, kalau Lebaran alhamdulillah Patra Niaga selalu mampu mengantisipasi dan mengatasi. Bicara dapil saya Sumatera Barat, saya ucapkan terima kasih Pak Ega ya, bahwa selalu SAM-nya dan juga GM-MOR itu selalu kerja keras dan tidak ada masalah ya. Hanya saya titip pesan Pak Ega, jangan sampai SAM-nya menegakkan aturan karena ada tekanan lalu dicopot gara-gara ada tekanan politik. Kasihan dia menegakkan aturan ya Pak Ega ya. Itu Pak Simon pesan saya, karena orang bekerja baik, bekerja keras, lalu ada tekanan politik dicopot, kan kasihan. Besok takut orang SAM memberantas permainan LPG 3 kilo ya, karena ada tekanan-tekanan politik gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak Simon, di kampung saya itu kita hanya punya satu kayak depot di Pelumpang itu, kita hanya punya satu depo seperti di Bungus ya Pak Alfian. Apa namanya itu Pak Alfian? Tangki apa namanya? Teluk Kabung. Nah, harapan saya udah minta ke Patra Niaga untuk mengkaji di daerah Pasaman. Yaitu bisa investasi, bisa monggo Pertamina lakukan, atau nanti Pertamina buka tender untuk swasta. Karena kalau Bungus Teluk Kabung itu putus jalannya, itu akan mengganggu distribusi BBM. Nah, tolong Pak Alfian ingatkan Pak Edo, Pak Ega dan Pak Edo ya,
untuk kajiannya bisa diselesaikan, jangan terlalu lama bikin kajian itu, gitu loh, supaya bisa dieksekusi sehingga ada kepastian kalau nanti ada bencana. Lalu yang terakhir, yang menarik ini, yang soal kasus ini. Jadi saat kasus berkembang, Pak Simon dan teman-teman Pertamina, itu saya bangun tidur tanggal 1 Maret, tiba-tiba rame di medsos. Ya, rame di medsos, saya di Instagram saya itu diserang ribuan buzzernya Ahok. Ya, buzzernya Ahok, saya lihat kenapa saya diserang sama buzzernya Ahok, temannya Pak Darmadi ini gitu loh. Iya, buzzernya banyak 0. Kalau Ahok ini akunnya rata-ratanya postingannya 0, followernya 0 gitu loh. Saya screenshot Pak. Jadi kalau di proses hukum saya bisa buktikan nanti. Jadi itu buzzer Ahok. Nah itu menarik nih, ntar dulu. Menarik, saya kaget kan. Tanggal 1 kenapa? Oh saya lihat ternyata di TikTok rame. Pernyataan saya tanggal 15 Februari yang minta Presiden Jokowi untuk mengganti Ahok. 15 Februari 2020. Ya, saya sebagai anggota DPR Komisi 6 minta Pak Ahok diganti karena membuat kegaduhan di Pertamina. Supaya Pak Simon tahu, ya, 15 Februari 2020 saya bicara Ahok diganti. Itu Ahok itu baru 1 kali datang ke kilang Pertamina. Pak Simon bisa menyaring semuanya. Saya pikir Pak Simon kan wise ini, ya, bisa menyaring semua. Ya. Yang kedua, sebetulnya ini sekarang memang buzzer-buzzer ini banyak kan, termasuk saya nih korbannya, Dre. Foto saya dipasang. Ya, ini klarifikasi juga, nggak ada proyek. Mana ada proyek saya di Pertamina? Ketemu aja enggak, ya. Ketemu Tio aja kita. Ya, paling di Tio di sini. Nah, makanya saya tadi katakan, ya, paling Tio aja yang di DPR kita ketemu. Ke kantornya saya nggak tahu kantornya Pertamina di mana. Ya, pernah nggak saya ketemu di luar dan sebagainya. Saya juga mau curhat, Prof. Gara-gara Pertamina juga saya dibawa-bawa foto saya di TikTok dan banyak, Prof. Iya betul Jadi, juga ya Pak Eko. Iya kan banyak. Tapi saya memang Jadi kita lapor bareng-bareng, Prof, nanti, Prof. ya, sekarang lebih top ini saya. Saya pasang fotonya. Jadi itu. Ya, jadi Tapi kan Prof nggak ditulis kan sama koruptor, kejaksaan, KPK, suruh enggak. periksa Prof Nuradi enggak. nggak ada kita Kan nggak ditulis kan. Nah, Ahokers itu melakukan hal itu, Prof. Iya. Menurut saya itu politik nggak sehat ya, sekali lagi. Nah, ini penting kita sampaikan, ini kan terbuka di publik supaya juga kita jangan sampai ya termakan opini yang tidak sehat, cara-cara yang tidak benar ya dalam berpolitik ya. Kalau Anda sudah lewat eranya, ya sudahlah. Pensiun baik-baik. Ya, kalau Anda punya data, Anda serahkan ke aparat penegak hukum gitu loh. Andre, Gitu loh. Andre udah? Ya. Udah belum? Cukup. Jadi gitu, Saudara Mufti sampaikan kepada temannya Ahok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya Dinas 2045 membahas seputar politik, pendidikan hingga budaya. Ya, terkait kasus korupsi ya yang ada di Pertamina tentu menimbulkan banyak spekulasi dan juga kalau kita melihat bahwa kasus korupsinya itu sangat besar sekali teman-teman ya, sangat luar biasa besarnya teman-teman. Nah kalau kita melihat teman-teman bahwa ini adalah kasus korupsi yang sudah 5 tahun lamanya gitu ya, sudah 5 tahun lamanya baru sekarang terbongkar dan terungkap, dan ada sosok seseorang yang ingin bertujuan baik membantu Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus korupsi ini, tetapi ada beberapa orang dari mungkin orang yang nggak suka kepada Ahok gitu ya semacam menyerang Ahok lah. Kenapa lu dari dulu nggak ngomong, kenapa ini itu dan lain-lain. Dan bahkan tadi penyampaian dari cuplikan video sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Andre Rosiade, ini kan semacam menyerang Ahok, padahal kita tahu Ahok ini kan ya punya tujuan dan niat yang baik sebetulnya untuk membantu kejaksaan dalam membongkar gitu ya. Tapi kenapa ada orang yang tidak suka? Katanya Ahok pansos lah, katanya Ahok pahlawan kesiangan lah, dan macam-macam. Tapi menurut saya ketika ada seseorang yang ingin
membantu mengungkap kejahatan, ya kita support dan dukung saja sebetulnya, daripada kita nyinyir-nyinyiran, daripada kita serang menyerangan gitu ya. Mending bantu support untuk membongkar kejahatan itu, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari Asus Parsus, Andre itu corong kaum pengrusak berkolusi dengan jahanam. Mau komen takut dibilang buzzer. Jangan-jangan Andre menutupi kebusukan takut ketahuan. Andre ketakutan periksa, ada video dengan dirut sidak ke POM. Jangan percaya si botak ini, dia bestinya seriva, jejak digital memang sadis bro. Ada kali bagian dari 937 triliun mah, pantas bela mati-matian Pertamina. Ini manusia reinkarnasi dari Fadli Jong dan Amin Rais. Body Fadli Jong, otaknya Amin Rais. Lihat tuh badannya makin kesini makin gede bodinya, isi otaknya makin kayak picik. Isinya kolesterol doang sama otak busuk, tinggal tunggu waktu aja. Sertifikasi rumah makan sudah basi, mumpung lagi ada panggung, ya naik dong. Woi botak, ndak lama dipanggil lu. Aha, pikirkan nasib anak lu yo, sok cantik itu. Halo, kami bukan buzzer, tapi ini adalah tulus dari hati nurani kami yang membela Pak Basuki Cahayapurnama. Saudara Andre, itu kenapa seperti kebakaran jenggot, berapi-api penuh emosional sampai bahasanya membingungkan. Jadi ketika Ahok ingin membantu, kenapa Anda yang kepanasan? Kan jadi curiga kita, jangan-jangan terima juga uang korupsi itu. Ya, jangan-jangan aja gitu ya. Tangkap Andre, ada apa marah-marah sama Ahok? Rakyat curiga kok bila korupsi si Andre, mungkin kecipratan uang Pertamina. WKWK tangkap si Andre. Ternyata permainan DPR sekarang halus ya, tanpa tak sengaja DPR Hendra ini membuka permainan aibnya selama ini. Setiap orang yang membela orang koruptor sudah pasti ada pembagian di balik layar. Pak Andre sidang terbuka sama Pak Ahok, jangan ciut nyalimu, terbuka Andre. Berapa harta kekayaanmu, dari mana asalnya semua? Apa hubungannya lu pergi umroh tapi kelakuanmu tetap gelap dan main luncurlah, dan main lacur lah katanya. Jatah korupsi lah, lu udah ngapain aja selama ini? Orang nggak mungkin nyerang lu kalau lu nggak bermasalah. Periksa Andre. Kepintaran diplomasi Andre, jangan-jangan hanya cari aman saja. Semoga si Andre di era Pak Prabowo ini semua koruptor bisa dibasmi habis tanpa pandang bulu. Andre kan politisi Gerindra kalau nggak salah teman-teman ya. Coba lihat Andre ketika debat sama Rocky Gerung di ILC. Ketika kalah debat mukanya mau nangis, sama Rocky dikatain nggak pintar, dungu dan lain-lain. Itu dia sama Ahok cuma berani di belakangnya. Kalau ketemu Ahok nangis dia itu. Kalian sekongkol mengekang undang-undang perampasan. Rupanya tikus besar ada di sana untuk menghalangi tuntutan rakyat. NKRI darurat seperti sebagai ulah para tikus-tikus negara penipu rakyat. Rakyat mau revolusi total demi NKRI. Kepala botak DPR, hati-hati mulutnya, jangan omon-omon. Jika omon-omon berarti kamu mancing-mancing rakyat revolusi atau petisi. Selesai omon-omonmu. Bagi masyarakat yang penting koruptor bisa diciduk dan uangnya dikembalikan kepada negara. Jika koruptor bisa ditumpas, toh juga Pak Prabowo dan Gerindra yang namanya harum. Iya kan, kenapa Pak Andre ini panas banget ya, kayak kebakaran aja tuh jenggotnya tuh. Panas banget ya, emosionalnya tuh nampak terlihat. Jadi masyarakat wajar saja Pak mengatakan ya ini ada apa nih, kenapa Pak Andre-nya jadi sewot gitu ketika Ahok ingin bongkar. Kenapa jadi panas? Sama seperti Pak Hotman Paris kemarin kan panas juga tuh dia itu. Jadi kayak nyerang Ahok juga. Kaca juga negeri ini ya, ada orang baik yang ingin bongkar kejahatan malah diserang. Bukannya disupport, didukung, malah diserang gitu. Oke lah teman-teman, yang terakhir saya baca. Pertamina gaduh karena adanya Ahok yang ingin membersihkan geng koruptor di Pertamina. Orang-orang Pertamina tidak senang dengan kehadiran pembersih korupsi yaitu Ahok.
Jadi Ahok sudah membuktikan seperti apa dirinya, dan mungkin teman-teman mengerti bahwa seperti apa sosok Ahok ini, dan mungkin Anda punya penilaian juga, boleh silakan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja mungkin dari saya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.